Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmati akhiri Sya'ban. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yuballighana syahra Ramadan ila akhirih. Kama nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana as-sihhata wal afiyata li siyami Ramadan ila akhirih. Kama nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana Lailatul Qadar, kama nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana at-taqwa wa Aidul Fitri, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana ats-tsabata wal istiqamata ila ma ba'da Ramadan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa man da'a bida'watih wa man jahada bi jihadihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, usini wa iyyakum bitaqwallah laqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita di akhir Sya'ban dan hanya hitungan hari, hitungan jam, insyaallah kita akan meninggalkan Sya'ban memasuki satu Ramadan. Secara hisab dan ru'yah juga sebenarnya dari bulan kemarin Muhammadiyah misalnya sudah menentukan tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan hari Rabu tanggal 23 Maret ini. Kalau untuk pemerintah masih nunggu sidang isbat. Terlepas dari mungkin nanti ada perbedaan ataupun persamaan sama, misalnya kita tetap diwajibkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan, terutama ketika ada perbedaan awal Ramadan dan juga nanti mungkin awal Idul Fitri, karena masing-masing ada dasarnya dan ada dalilnya. Kita tidak boleh merasa yang paling benar menyalahkan yang lain, apalagi nanti misalnya pas satunya sudah Idul Fitri, satunya masih puasa hari terakhir, lalu kemudian menggunakan berbagai dalil yang difahami secara sepotong itu, haram hukumnya puasa pada hari raya misalnya, ini nanti akan menimbulkan perpecahan di antara umat. Kita menggunakan teori bagi yang meyakini misalnya tanggal ini sudah masuk Ramadan, monggo. Bagi yang belum, ya monggo besoknya lagi. Bagi yang meyakini tanggal ini sudah Syawal, monggo. Bagi yang meyakini belum, ya monggo. Tanpa harus menyalahkan yang tidak sama dan menghargai perbedaan. Kalaupun salah misalnya dengan pilihan itu, insyaallah kita sebagai orang kecil, kita sebagai orang bawahan, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan itu semuanya. Tetapi yang namanya ijtihad, kalaupun benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Yang pasti sesama muslim kita diminta untuk mencari persamaan, bukan perbedaan. Karena kalau kita mencari perbedaan sampai kiamat nggak akan pernah selesai.
Jamaah-jamaah rahimakumullah, yang lebih penting daripada itu bahwa kita membutuhkan persiapan untuk menyambut Ramadan. 4 hari atau 5 hari lagi insyaallah kita akan memasuki Ramadan, dan Ramadan itu ibarat tamu yang butuh penyambutan. Ketika kita menyambut tamu itu dengan baik, persiapan baik, saya yakin tamu akan puas, senang, dan kita pun sebagai tuan rumah juga akan puas dan senang. Tetapi ketika tamu itu kita sambut dengan asal-asalan, saya yakin kita secara pribadi, secara hati nurani juga tidak akan puas, dan tamu pun juga mungkin merasa tidak puas juga. Meskipun yang namanya tamu ya tergantung tuan rumah, tapi kita memang diwajibkan untuk menghormati tamu dengan semaksimal mungkin. Bahkan ini menjadi salah satu tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu memuliakan tamunya. Nah, agar Ramadan ini lebih berkualitas, karena kalau kita hitung-hitung kita mungkin sudah ada yang 30 tahun, 40 tahun melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tetapi kadang kita perlu bertanya, asar, taksir, pengaruh dari puasa Ramadan yang sudah kita lakukan puluhan tahun itu apa gitu ya? Bagaimana gitu ya? Kadang-kadang keluar dari Ramadan kembali kepada sebelum Ramadan, dan bahkan kadang-kadang ada yang lebih rusak dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Nah, ini yang perlu untuk kita perjuangkan di Ramadan tahun ini. Maka dalam kesempatan singkat ini jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 4 persiapan untuk menyambut tamu Ramadan ini. Yang pertama, persiapan fisik, jaga kesehatan. Ramadan ini puasa itu juga termasuk ibadah fisik yang kalau kita tidak sehat mungkin tidak bisa maksimal untuk puasa, terus taraweh, tadarus, dan berbagai kegiatan sosial, dakwah, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi tidak bisa puasa, naudzubillah, dari opnam di rumah sakit misalnya. Oleh karena itu jaga kesehatan, jangan sakit. Sakit sebenarnya qadha dan qadar Allah, tetapi ada beberapa yang secara perhitungan kesehatan, perhitungan matematika, sakit itu ya karena kita sendiri yang menyebabkannya. Misalnya kita diare karena secara kesehatan kita tidak boleh makan yang pedas, minum yang pedas, lalu kemudian diabaikan, akhirnya ya diare. Itu kan berarti karena faktor kita yang tidak menjaga. Atau tidak boleh makan ini nanti kolesterolnya tinggi, naik, nggak boleh ini nanti gula darah, diabetesnya naik, macam-macam. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, jangan sakit. Meskipun kalau sudah kita upayakan semaksimal mungkin dengan berbagai macam upaya, lalu kemudian Allah qadarullah mentakdirkan sakit, ya kita tidak bisa mengelak dari qadha dan qadar Allah. Tapi kita upayakan jangan melakukan sesuatu, jangan makan, minum yang menyebabkan kita sakit. Kebalikannya, kita upayakan untuk melakukan apa saja agar kita sehat. Termasuk mungkin kita check up, general check up, biar kita tahu sakit kita, ada sakit sendiri sedikit, kemudian segera berobat agar nanti Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan maksimal. Karena kalau setiap Ramadan dan kita ikuti amaliyah Ramadan pagi siang malam sangat padat sekali. Banyak waktu yang kita maksimalkan untuk ibadah sehingga kurang tidur dan lain sebagainya. Mulai dari kita malam taraweh, tadarus yang tidak terbiasa jam 3 sudah bangun untuk nambah mungkin qiyamul lail, tambah dengan kegiatan yaitu sahur, makan sahur.
terus jamaah subuh, terus kemudian ada kajian subuh, terus kemudian tadarus Al-Quran, terus kemudian kita ke kantor sampai kita berbuka, dan setelah itu siap-siap untuk sholat tarawih dan seterusnya, sehingga butuh fisik yang baik. Yang kedua, persiapan intelektual. Setelah fisik sehat, maka kita upayakan untuk buka-buka buku. Ada banyak literatur, referensi, fiqhus syam terkait dengan puasa, dan alhamdulillah kita dimudahkan dengan teknologi. Kita punya HP, kita browsing aja tentang semua yang terkait dengan puasa Ramadan. Kita buka apa sesungguhnya Ramadan itu, dari bahasa Arab, secara bahasa apa, istilahnya apa sesungguhnya puasa itu. Puasa secara bahasa itu apa, secara istilah apa, rukun-rukunnya puasa apa, sunnah-sunnah apa, yang membatalkan apa, dan sebagainya. Insya Allah sangat banyak sekali, dan ini penting agar kita terilmui, agar puasa kita tidak dari awal sampai sekarang, jangan sampai seperti puasanya orang awam, naik sedikitlah 1 digit. Jangan hanya puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang Ramadan. Ini puasanya orang awam. Bahkan kalau hanya ini, mohon maaf, ini juga puasanya binatang. Ada beberapa binatang itu yang puasa. Ayam ngengremi itu puasa. Ular yang akhirnya kemudian ganti baju itu puasa. Ulat puasa, lalu kemudian jadi kepompong, lalu kemudian menjadi seekor kupu, itu juga puasa, nggak makan, nggak minum, itu puasanya orang awam, bahkan itu puasanya binatang. Kita upayakan untuk yang nanti lebih kualitas lagi gitu ya. Dan ini perlu kita buka-buka, perlu kita ikut kajian fikih puasa, atau ada tarhib Ramadan dan lain sebagainya gitu ya, biar terilmui dan menjadi lebih bermakna puasa Ramadan kita. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, adalah bekal finansial. Fisik, finansial, fisik, terus kemudian intelektual, dan yang ketiga adalah finansial, bekal uang. Insya Allah kita sudah menyiapkan, dan meskipun secara teori Ramadan itu makan cuma 2 kali, buka dan sahur, tetapi faktanya pengeluarannya biasanya lebih banyak. Karena mulai dari buka dan sahur kadang-kadang butuh yang lebih enak, dan itu tidak apa-apa. Untuk akhirat, untuk Allah, untuk ibadah, kita meningkatkan kualitas makan kita agar kuat ketika puasa dan sahur, maka insya Allah bernilai ibadah, tidak masalah. Di samping untuk buka sahur ketika Ramadan itu, karena ini bulan bonus dan bahkan keutamaannya sangat banyak sekali, maka kita perlu untuk menyiapkan finansial kita untuk memberi takjil, memberi buka puasa. Karena insya Allah kita sudah hafal sekali, yang memberi makan, yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Ketika kita memberi buka puasa 100 orang, kita dapat pahala seperti puasa 100 orang. Semakin banyak kita memberi, akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Di samping itu, jamaah rahimakumullah, kita juga bisa memberi makanan atau jamuan untuk yang tadarus, untuk barangkali mungkin ada fakir miskin di sekitar kita, membantu. Dan tidak kalah penting juga hitung-hitung, terutama yang wajib zakat, yang muzaki sudah wajib zakat, dan biasanya mayoritas masyarakat kita itu mengeluarkan zakat kan nunggu haul setahun sekali, yaitu di Ramadan ini menjelang Idul Fitri. Maka mulai ngitung-ngitung, saya wajib zakat berapa. Nah, ini harus diperhatikan dengan seksama. Kalau misalnya kurang paham, bisa menghubungi ustadz untuk bisa konsultasi dan lain sebagainya. Keluarkan zakatnya, jangan terlalu pelit, jangan terlalu eman. Saya wajib zakat misalnya dihitung-hitung kok 100 juta misalnya gitu ya. Kalau kita melihat 100 juta memang angka yang besar, tapi uang 100 juta ini bukan hak kita. Ini haknya 8 golongan, 8 asnaf. Kalau tidak kita keluarkan,
di Al-Quran, maka seperti makan api neraka ke dalam perutnya. Dan di surat At-Taubah juga, kalau seseorang tidak mengeluarkan zakat, maka nanti akan disetrika punggungnya, dahinya, semua sisi-sisi tubuhnya dari api neraka. Na'udzubillah. Kemudian harta yang tidak dizakati dalam sebuah hadis nanti akan diwujudkan dalam bentuk ular hitam besar yang taringnya tajam sekali, wajahnya menyeramkan, dan dia kemudian mendatangi orang yang bersangkutan yang tidak zakat itu. Dia mengatakan, aku adalah hartamu yang tidak kamu zakati dulu. Lalu kemudian ular itu memakan orang itu dari atas kepala sampai kaki sampai habis. Na'udzubillah. Dan banyak fakta ketika seseorang tidak mengeluarkan zakatnya padahal dia sudah wajib mengeluarkan. Kalaupun mengeluarkan kadang-kadang tidak sesuai dengan hitung-hitungan 2,5%, asal mengeluarkan begitu saja, maka Allah bisa mengambil paksa. Allah bisa mengambil paksa harta orang yang tidak zakat atau zakat tapi tidak semestinya sesuai dengan aturan Islam, maka Allah bisa mengambil paksa dengan berbagai cara Allah. Dengan berbagai cara Allah, dan itu bisa diambilnya bisa sampai beratus kali lipat dibandingkan seseorang ketika mengeluarkan zakat. Zakat itu cuma 2,5%. Dan ketika kita mengeluarkan, dan itu memang kewajiban kita, haknya 8 golongan, maka Allah pasti akan mengganti berlipat-lipat, apalagi pada bulan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang paling penting adalah bekal spiritual. Persiapan spiritual ini yang perlu dan wajib untuk kita tingkatkan, yaitu mari kita sambut Ramadan ini dengan benar, dengan baik, dengan gembira. Bahkan sampai ada sebuah athar yang menyebutkan, man fariha biqudumi Ramadan harramahullahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan gembira, senang, karena memang banyak kebaikan, banyak bonus yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Tentu nyambut dengan senang dan juga puasa. Jadi tidak hanya sekedar menyambut saja. Nah, rahimakumullah, kita jangan ragu, jangan khawatir. Misalnya masing-masing kita barangkali ada yang diuji Allah, qadarullah, dengan diuji sakit ini, sakit itu. Nanti bagaimana ketika puasa? Serahkan semuanya kepada Allah. Fakta bicara, ya, banyak sekali ketika yang sakit awalnya kemudian takut, khawatir nanti bagaimana ketika Ramadan, ternyata Allah memberikan luar biasa, di luar praduga, di luar dugaan sebelumnya, tambah sehat, tambah baik ketika bulan Ramadan. Karena memang ada sebuah riwayat juga, meskipun ada taklik dari beberapa muhaddits, sumu tasihhu, berpuasalah agar kalian sehat. Tentu ini puasa yang benar, bukannya benar ya taraweh, sahurnya juga benar, dan berbagai aturan-aturan puasa itu diperhatikan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kita tetap terus minta kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Minta terus sama Allah, ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan ini, sampaikan kami untuk memasuki bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir. Yang namanya ajal, ada yang -1 Ramadan sudah berpulang ke rahmatullah. Memang ini takdir, tetapi kita bisa minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami untuk bisa menangi Ramadan ini, memasuki Ramadan ini dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan inilah yang juga kita minta ketika kita diajarkan doa kemarin ketika bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ujung-ujungnya kan balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini, berkailah kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami untuk masuk Ramadan tahun ini. Minta terus sama Allah. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita juga berdoa nanti ketika kita diberikan kemudahan bisa memasuki Ramadan. Ya Allah, jadikan kami bisa memaksimalkan Ramadan ini. Jangan disibukkan dengan sesuatu yang bersifat duniawiyah. Waktunya sibuk hanya untuk di depan TV, sibuk hanya untuk di depan HP, main ini itu dan lain sebagainya, rugi. Jangan disibukkan dengan mungkin belanja di mal-mal hanya untuk keperluan lebaran. Memang uang-uangnya sendiri nggak apa-apa sebenarnya, tapi yang namanya Ramadan ini kan datangnya setahun sekali. Dan catat dengan baik-baik, kalaupun nanti Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa
mendapati Ramadan, menangi Ramadan ini dari awal sampai akhir, jamaah Jumat rahimakumullah, bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan perpisahan. Maka tekad kita secara spiritual adalah mari jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling berkualitas, paling baik sepanjang hidup saya. Jangan banyak tidur, kita sudah kebanyakan tidur. Jangan banyak santai, foya-foya. Bahkan fa'innal jannata tahta dhilali suyuf. Surga tidak di bawah naungan, surga di bawah naungan pedang. Jadi harus sungguh-sungguh. Jangan gambarkan sebagaimana anak muda yang muda foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga. Tidak bisa. Surga harus dengan perjuangan. Bahkan perjuangan harus dengan kesabaran. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Surat Ali Imran ayat 142. Apa kalian mengira bisa masuk surga dengan begitu mudahnya? Padahal Allah belum melihat perjuangan, belum melihat jihad panjenengan, dan Allah juga belum melihat kesabaran panjenengan dalam berjuang dan berjihad itu. Itulah maka kemudian Allah menekankan untuk mari maksimalkan umur yang ada, usia yang ada ini, terutama kita nanti di bulan Ramadan perbanyak kita ibadah sesuai dengan tentu pemahaman dan kemampuan kita, ya, infak, sedekah, terus tiada hari tanpa infak, tanpa sedekah. Bab infak dan sedekah ada puluhan hadis, ada keutamaan-keutamaan, maka inilah yang perlu untuk kita persiapkan spiritual kita. Mari ya, jangan meskipun sakit sedikit upayakan untuk bisa sholat tarawih berjamaah, ya, sholat subuh 5 waktu untuk aktif. Mungkin ini kesempatan terakhir kita ada di dunia ini. Tahun depan Ramadan, tahun depan kita mungkin sudah di alam kubur, di alam barzah. Maka mari jangan disia-siakan, dan mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, kalau Allah nanti mencabut nyawa kita, insya Allah kita husnul khotimah, dan insya Allah nanti kita semuanya ditempatkan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ballighna Ramadan hadhihi sanah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma rizqna as-sihhata wal afiyata li itmami ibadati fi syahri Ramadan. Allahumma rizqna lailatul qadar fi syahr Ramadan hadhihi sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilman nafi'a. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma rizqna husnal khatimah. Allahumma amitna ala syahadati fi sabilik. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna ramadanana. Allahumma taqabbal minna tarawihana. Allahumma taqabbal minna tahajjudana. Allahumma taqabbal minna tadarusana. Allahumma taqabbal minna tilawatana. Allahumma taqabbal minna infaqana. Allahumma taqabbal minna zakatana. Allahumma taqabbal minna hajjana. Allahumma taqabbal minna umratana. Allahumma taqabbal minna kulla ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil
'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah